ada dua tipe sih. Ada orang yang dari awal pun udah tahu mau milih yang mana. Ada yang masih memilih-milih selama nontonin semuanya. Dan ada juga ini man, yang sudah dari awal tahu tidak akan memilih. Tahu tidak akan memilih. Iya. Halo teman-teman Kelom Pencapir kelas Sabtu. Deket banget nih ini duduk ya. Iya nih. Ini gue tuh mengingatkan Terlalu gue intim. sama ini apa rapat-rapat di film yang dulu setiap tahun selalu diputar itu. Oh, Iya, rapat di Jawa adalah kunci. jadi memang itu sebuah film fenomenal. Fenomenal juga. Kita masih jauh ya, September masih jauh ya. Masih jauh. Yang dekat itu adalah pemilu. 14 Februari. Bukan Valentine ya, teman-teman Kelom Pencapir, tapi adalah pesta demokrasi. Pesta Iya, demokrasi. katanya. Valentine bukan budaya kita, pemilu adalah budaya kita. Jadi kemarin yang banyak yang rame nih, yang Walaupun dua-duanya sama-sama apa tuh? penuh kasih sayang, Saya. Sama-sama ada pestanya, Iya. kita juga merayakan. sama-sama ada tidak usah. Ada apa namanya, pemilu, ada pesta demokrasi, ini juga merayakan, dan apa namanya tuh, ini nih yang lagi seru. Kita yang pesta, siapapun yang menang kita yang bayar katanya pestanya, katanya. Iya. Gitu. Dan yang menang bukan kita. Gitu, karena kita tetap yang bayar, pestanya kita yang bayar katanya. Iya. Katanya ini pesta buruh memilih majikan. Kasarannya seperti itu. Oh gitu ya. Bener juga. Iya, bener. Pesta burung. Bener juga. Ini sebuah analogi yang menarik juga ya. Dan ini kita ketika ini direkord, kita 2 hari lagi ya. 2 hari lagi. Menuju pencoblosan 14 Februari. Walaupun kalau pemilih luar negeri udah dari 10 Februari. 10. Iya. Dan untuk yang kirim surat itu udah dari sebelumnya, event sebelumnya. Nah, Gitu, jadi mereka sudah ada. Tapi ini bukan berarti kertas suara yang sudah dicoblos ya, bukan ya. Memang ini udah. Tapi yang di luar negeri sudah mengirimkan dan sudah mencoblos, tapi belum dihitung. Belum dihitung. Oh, belum Hitungnya sangat serentak. Hitungnya serentak. Hitungnya serentak. Oh, jadi walaupun udah dicoblos tapi belum direkap. belum direkap. belum dihitung. Jadi masih ada kemungkinan pergeseran ya. Ah, siap. Waduh. Kalau nggak salah gitu ya. Oke. Tapi yang menarik ya, ini kan sebenarnya pesta mungkin karena kita adalah negara demokrasi salah satu yang terbesar di dunia. Nomor berapa ya? 3 ya, demokrasi terbesar. Kayaknya ya, mungkin 3 India, di dunia. terus Amerika, Cina. kita. Cina nggak? Demokrasi terpimpin. Oh iya benar. Demokrasi Tetap demokrasi kan. Nah, Iya, tapi betul. kita itu menariknya tahun 2019 terakhir pemilu kita itu kan salah satu pemilih peserta pemilu terbanyak, Ya. 80% Oke. ke apa namanya keterikutan orang dalam memilih gitu ya. Ya. Jadi bagus. Nah, tahun ini gimana gitu kan yang jadi Oh bener juga tuh. Iya, Benar-benar. tahun ini masih jadi pertanyaan karena kayaknya tahun ini dengan segala gonjang-ganjingnya banyak juga orang yang kata-katanya seperti malas memilih. Betul. Hmm. Gitu. Nah, kita juga mungkin bicarakan itu. Betul. Gitu. Golongan putra-putri ya. Nah, istilahnya. golongan putra-putri, yang tidak memilih mungkin ya. Belum. golongan siput. Oh, gitu. Terima kasih. Iya, jadi sepenting apa sih kita memilih gitu. Nah, Nah. mungkin itu yang perlu kita bahas ya. Astagfirullah. Sepenting apa sih kita Malu memilih? banget Kita namanya. punya hak gitu ya. Kita punya hak. Terus sepenting apa sih kita nyoblos di tanggal 14 itu gitu menurut bapak-bapak. Mungkin itu yang iya. perlu kita bahas. Silakan Wan dari banyak kontemplasi nih sebelumnya. Terima kasih. Banyak kontemplasi karena sebetulnya bingung. Masih mau pilih yang mana? Karena kalau di sekarang itu kan katanya masih banyak orang yang masih undecided sebetulnya mau pilih paslon yang mana nih gitu ya. Kemarin kan udah udah lewat masa kampanye. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang ngeliatin berbagai macam model kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon gitu ya. Ada yang berdialog, ada yang pengumpulan massa, ada yang berjoget gitu ya, ada yang tabrak sana sini gitu ya.
tiap orang, tiap paslon itu pasti punya kekhasannya masing-masing dan bisa merebut kecenderungannya dari yang dari pemilihnya lah ya. Tapi sebetulnya sih harusnya dengan waktu dari kapan? Dari November ya? Dari November sampai 3 bulan. Ini harusnya orang udah bisa menentukan sih. Cuman kalau dilihat-lihat sebetulnya waktu saya ngobrol sama beberapa orang gitu ya, ada 2 tipe sih. Ada orang yang dari awal pun udah tahu mau milih yang mana. Ada yang masih memilih-milih selama nontonin semuanya. Dan ada juga ini man, yang sudah dari awal tahu tidak akan memilih. Tahu tidak akan memilih. Ya. Tapi ada satu lagi yang ini yang apatis gitu. Ya itu apatis. Jadi dia nggak nyari informasi, dia nggak mau dipengaruhi gitu ya. Yang sebetulnya sangat sayang sih, gitu sih. Tapi di satu sisi, gue sih ngelihat bahwa ini ada kecenderungan banyak para pemilih baru yang mempunyai antusiasme yang sangat besar di pemilu kali ini. Betul, gitu ya. betul. Karena banyak orang yang first time voter ya. First time pemilu sekarang itu ciri khasnya ya dibanding yang 2019 first time voter ada di sekarang. Makanya kayaknya itu yang ngebuat suasana kampanye dan pemilu ininya beda juga ya. Karena kalau dulu katanya waktu zaman 2019 tuh memang banyak generasi milenial yang memilih. Jadi kampanyenya lebih ke milenial. Nah, kalau sekarang first time voternya yang lebih banyak. Jadi beda. Karena first time voter is not milenial katanya gitu. Sorry, Gen Z. Oke. Kalau nggak salah ya, gitu ceritanya. Iya, betul. Terus kalau main di sosial media, si pemilih muda itu banyak aneh sih secara demografis. Dia banyak ribut di sosial media, tapi sebetulnya dia masih belum terregistrasi ataupun layak untuk nyoblos. Oh serius? Jadi even younger dari itu? Anak SMP, anak SD, mereka berikut bersuara. Jadi kadang lu ribut sama orang di Twitter, itu lu nggak tahu sebenarnya ribut sama anak apaan. Pemilih atau bukan pemilih? Pemilih atau bukan pemilih. Jadi noise-nya itu sebenarnya terlalu luas juga. Tapi benar sih. Sekarang tuh anak-anak SD SMP di sekolahnya emang udah diskusinya masalah betul. Bagus yang mana gitu. Di satu sisi positif ya. Betul. Tapi lebih banyak terpapar terhadap informasi juga untuk segala hal ya. Jadi keadaan global sekarang misalnya kayak boikot terkait dengan misalnya keadaan di Timur Tengah misalnya. Itu juga beberapa gue punya keponakan SMP baru lulus SD udah memiliki sikap. Udah memiliki sikap. Oh ini gini. Gua nggak beli lagi ini karena ini gitu. Nah, JG ini juga mungkin udah kenapa itu udah banyak terpapar juga. Ya balik lagi karena sosial media juga. Sosial media. Dan banyak contoh ya yang menarik tuh ada film YouTube yang baru muncul. Dirty Food. Udah pernah nonton lo? Udah belum? Udah nonton? Ada sibuk hari ini. Tadi malam. Masih sempat nonton satu jam lah. Dan itu cukup cepat juga tuh naiknya tuh. Gue nonton baru berapa jam udah 1,5 juta orang yang nonton. Tapi ada yang menarik di si channel yang pertama kali nge-release itu. Entah kenapa kayak kena shadow ban. Jadi kalau kita cari nggak bisa aslinya, nggak bisa langsung. Jadi akhirnya dapatnya itu dari channel-channel yang lain. Iya betul. Nggak dapat gue juga pun nggak dapat berkali-kali gue cari. Ini kok nggak ada ya? Cing. Nah kalau lo scroll lagi ke bawah banyak keluar dirty yang lain. Maksudnya rumah-rumah yang belum dibersihkan. Gitu. Kalau itu sasarannya Pandawara. Ini apa namanya sampah plastik di sungai ya betul. Tapi ya itu ya kelihatan maksudnya di satu sisi positifnya adalah cara kampanye juga sebenarnya semakin kreatif ya. Kalau dilihat semakin kreatif, tingkat pengenalan juga sebenarnya makin jauh gitu. Cuman walaupun kedewasaan demokrasi yang mungkin juga masih jadi catatan sih kalau menurut gitu ya, karena ya tapi harus diterima juga bahwa negara ini mungkin bangsa kita lagi belajar masih dalam tahap belajar demokrasi gitu ya, masih menuju suatu tingkat kedewasaan tertentu mudah-mudahan. Betul. Tapi it's good ya, maksudnya si kedewasaannya karena perbedaan pendapat kan sekarang udah banyak banget kan berbeda pendapat. Ya jadi dalam satu keluarga aja seperti keluarga artis penyanyi yang sebut saja
yang istrinya itu apa? Oh Terus iya. udah gitu anaknya kan beda ini kan, beda Aurel itu beda paslon. Beda paslon. Paslon. Gitu. Jadi ya udah. Jadi udah biasa lah gitu. Ya, dan mereka juga foto-foto di ini. Kayaknya akibat dampak dari 2019 kita pemilunya kenceng. Iya. Dan semua orang menyesal. Iya. Sebenarnya ya kalau gue lihat Iya. rata-rata tuh orang menyesal lah karena tingkat perpecahan polarisasi yang sangat tinggi. Sekarang tuh orang juga jadi lebih santai. Iya, benar. Beda pilihan tuh santai aja gitu. Benar. Gitu. Benar. Jadi banyak banget platform yang menunjukkan ya perbedaan itu nggak apa-apa gitu. Iya. Narasi berkali-kali tuh mengundang paslon dari beberapa ini, stand up comedian misalnya dari masing-masing paslon gitu. Biasa-biasa aja gitu. Terus di grassroots juga kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada yang gontok-gontokan, oh kamu apa, pilih apa. Biasa aja. Tapi mungkin ini efek dari 3 paslon kali, bukan 2. Betul. Salah satunya. Iya. Betul. Ya, Jadi nggak ada gimana nih, kamu Nggak mana, ada aku A, B, netral. iya. Jadi susah dijadikan identitas banget gitu ya. Yang satu perubahan, yang satu non perubahan, yang satu perubahan secukupnya, misalnya perbaikan ya. Tapi enggak juga sih, maksud gue gini, polarisasi pertama itu kan terjadi yang kencang pada saat Pilgub DKI Jakarta. Pilgub DKI Jakarta itu 2017 3 paslon loh. Tapi itu udah ini. Iya, karena Masih tapi isu agama. Iya, isu agama dari dari awal awal. isunya agama. Gitu. Tapi ya sekarang mudah-mudahan enggak lah ya. Kayaknya sekarang juga semuanya udah sadar. Iya sih, kalau enggak ini. Enggak produktif juga gitu ini diskusinya. Tapi balik lagi ke Dirty Foods ya. Jadi kayaknya ya mendekati hari H nih gue sih agak curiga akan ada banyak hal-hal yang muncul. Oh betul. Karena ini kan muncul di akhir hari Minggu Tenang ya. Iya. Iya kan? Tenang itu Kamis. Enggak. Kamis itu Minggu. Dan Minggu sore atau Minggu malam. Malam. Muncul. Jeng. Iya. Gitu. Ini untuk mengambil swing voters. Iya, betul. Yang masih bisa digoyang-goyang dikit, mau pilih yang mana nih gara-gara nonton film bioskop. Betul. Menarik tapi dari cara ininya menarik walaupun ada yang bilang biasa aja. Ini memvisualisasi dari yang udah banyak didiskusikan sebelumnya. Yang susah ini ya, kalau gue tuh maksudnya gini, sekian lama kebetulan gue memang demen ngikutin politik dari zaman 2014. Jadi sedikit banyak ngeliatin masing-masing tokohnya gitu kan. Si A udah kental banget begini, lama-lama jadi paham karakternya masing-masing kan gitu. Terus ngelihat Dirty Foods ini kalau buat gue sih ya seperti konten-konten lainnya. Ya pastinya ada tendensi ke salah satu gitu. Salah satu, salah dua ya? Iya, salah satu, salah dua. Karena pertama-tama langsung dibuka dengan yang kemungkinan penjumlahan dari salam penjumlahan gitu. Tapi itu ya, positifnya juga belajar matematika. Tapi karena benar, ya kan? Ini di sini jumlah misalnya PJ gubernur ini jumlahnya berapa, foods-nya jumlahnya berapa, statistik belajar statistik gitu. Di awal, geografi, tata negara juga belajar di sana, pemekaran provinsi belajar gitu. Tapi nggak apa-apa kalau gue ini kan ya karena gue juga pribadi nggak fanatik ke salah satu manapun gitu, jadi mencoba untuk ngelihat semuanya secara ini aja, secara netral. Jadi ngelihat ini tendensinya ke sini, yang ini tendensinya ke sana. Jadi semua pasti ada tendensi gitu. Cuman sekarang gimana milih? Ya ujung-ujungnya balik gimana milih gitu. Nggak boleh gampang terbakar juga ngelihat begini gitu, gampang terbakar ngelihat begitu gitu. Itu sih kalau gue lihat ya, dan memilih di tahun ini sih menurut gue sulit. Maksudnya lebih ke bahwa karena pilihannya banyak yang plus minusnya sehingga kita milih, atau apa sulit? Karena sebenarnya gini, kalau ini gue pribadi ya, teman-teman semua ini saya pribadi. Bukan atas nama institusi golongan. Kalau ngelihat nomor 1, 2, 3 tuh sebenarnya buat gue visi misi apa yang mau dilakukan nggak terlalu jauh-jauh beda satu sama lain. Walaupun tagline-nya beda gitu ya, ada yang mau merubah, ada yang mau memperbaiki, ada yang mau melanjutkan. Cuman sebenarnya secara prinsip
nggak ada something signifikan kalau menurut gua yang mau dilakukan. Gitu. Jadi menurut gua visi misi program kayaknya mah gitu, kalau feeling gua kayaknya mah semuanya lihat nanti gitu. Apa sih yang akan terjadi dan dia akan berimprovisasi di sana, which is nggak salah. Gitu, karena susah melihat berapa tahun ke depan. Dan karena pencampuran partai politik yang ada di 3 pasangan ini gitu ya. Itu juga sebenarnya menunjukkan ada blending pandangan juga sebenarnya, yang ngebuat semuanya juga jadi ekstrimnya nggak terlalu ekstrim. Betul. Jadi kita disuguhin sebenarnya sama pemilihan karakter, which is menurut gue itu juga tidak mudah. Gitu. Karena ada beberapa karakter development juga sih dari semua paslon ya. Jadi kita bisa lebih memahami dan kita lihat bahwa beberapa calon atau beberapa paslon kita ngeliat bahwa ini kayaknya dia jadi baik juga kayaknya oke sebetulnya. Emang dari sebelumnya ada yang kurang baik ya? kan dulu pilihannya antara Lesser Evil atau Resident Evil ya. bener banget Tuhan. Sekarang kayak kita makanya sekarang beratnya adalah semua tipis-tipis kalau menurut gue. Gue melihatnya tiga-tiga ini tipis-tipis tiga-tiganya. Gitu. Ada plus minus yang tipis-tipis gitu tiga-tiganya gitu. Jadi agak rumit sih ya menurut gue ya. Tapi jangan lupa juga bahwa nggak cuman capres cawapres yang kita pilih. Orang yang di belakangnya. Udah bukan itu, udah ngelihat juga belum calon anggota DPR, calon anggota DPRD. Gue browsing gue udah hari ini, kemarin gue browsing. Siapa sih dapil gue DPR-nya? Jadi udah lihat lah. Aldi Taher. Bukan. Saya dapil 1 Jakarta 1. Isinya ada Mardani Ali Sera kalau di PKS, ada Valdo Maldini di PSI, ada siapa lagi? Ada beberapa artis, Gilang Dirga, Aiman ada juga di situ. PDIP. Aiman bukan, Perindo. Perindo. PDIP-nya. Karena koalisi ya. Ya, PDIP-nya lupa siapa satu ya. Adalah Rian Ernest DPRD. Tapi dapil gue juga. Iya. Bang Rian Ernest, saya dukung Anda. Luar biasa. Tolong dicatat. Kalau gue soalnya banyak yang muncul di TV banyak. Misalnya contoh Jaksel itu ada Masinton. Masinton. Lu dapil Jakarta 2. Jakarta 2 dan luar negeri kan ya. Sama Eriko Sutarduga biasanya. Eriko Sutarduga, Uya Kuya dan Astrid Kuya. Kalau misalnya itu di situ. Jangan lupa si Lula Kamal. Memang paling banyak artis di Betul. Jadi itu yang cukup banyak muncul. Liliana Tanusudibio juga di situ ya. Kalau nggak salah, at least banyak ininya posternya. Kayaknya sih ya. Ini Chon Sung Kim. Oh ya betul. Bang Kim. Iya. Itu berat sekali. Memilihnya juga. Wah, yang mana nih gitu ya. Jadi kalau ngelihat biasanya kan kalau kita ngerjain soal kita pilih dari yang paling sulit dulu ke yang paling gampang. Jadi waktu kita di depan kotak suara mungkin kita pilih yang susah dulu nih. Itu tuh pilihannya lebih banyak. Iya banyak. Bukan ABCD. Menarik. Dan cukup ini juga ya, aneh-aneh kan. Chon Sung Kim, terus begitu Lula Kamal, Masinton, yang menjadi penanda jalan. Selalu ada di mana? Mengalahkan penanda Pring Sewu. Kalau Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Siapa? Udah ada. Belum riset. Nanti malam saya riset. Aduh, ya betul. Ternyata memang ya walaupun sedigital gimana ya, dan gua mungkin kurang begitu senang ngeliat terlalu banyak banner. Tapi ya akhirnya banner itu yang gue inget. Akhirnya tempel juga ya lama-lama ya. Iya. Walaupun kita kesel kita tuh ada ini gue pernah lihat ini. Tapi ya pengaruh pada saat kita buka itu kan DPT. Iya. Ini gue tahu. Ini gue pernah lihat nih namanya nih. Chon Sung Kim tuh nggak mungkin. Gak mungkin. Siapa nih gitu. Tapi kalau sejajaran area tendean Gunawarman ada tuh Chon Sung Kim tuh. Siapa sih gitu, akhirnya gue juga benar siapa sih, ini orang sana. Menarik juga nih, itu menunjukkan juga pemilu kita cukup terbuka sebenarnya. Sangat terbuka ya sangat gitu terbuka. ya?
Jadi dan ngerinya kan ya, ngerinya itu kan artinya ya kalau dulu tertutup, yang isu terbuka tertutup kemarin kan kalau tertutup berarti partai yang ngelola, terbuka berarti gitu. Jadi sekarang kalau mau ya baik gitu ya sebenarnya sih semua sistem baik-baik aja kalau menurut gue, asal ininya baik ya. Kalau terbuka gini kan masalahnya juga ya tadinya di partai, sekarang jadinya di individu. Cuman beda posisi aja. Kalau dari sisi kontrol mah sama aja sebenarnya. Gitu. Sama biaya pemilunya sih lebih mahal sih. Ya pasti. Individual. Pasti. Berarti ini lebih susah dikontrol 2 sekarang. putaran atau satu mengenai budget. Oh bukan, buat yang anggota legislatif. Oh betul. Karena lebih susah dikontrol. Kalau misalnya terpusat di partai, pengawas itu mengawasi partai. Iya. Sekarang kan susah mengawasi masing-masing individu. Namanya apa ya kalau pakai itu parlementer? Apa kita? Kalau lewat nggak langsung dan tidak langsung aja ya disebutnya pemilu. Oh enggak juga. Ya kalau zaman dulu ya masalah langsung dan tidak langsung aja. Tapi kita bukan penganut sistem parlementer. Kita presidensial. Mau punya perdana menteri ya? Walaupun sudah ada shadow. Oh ini maksud Anda luar biasa bahwa kita punya perdana menteri. Indonesia pernah punya kan tapi kan? Pernah dong. Sultan Syahrir ya. Itu ada Malik kayaknya. Ada Malik. PM itu siapa ya? Sih kita ketahuan kita lupa sejarah. Ya tapi kita sejarahnya pernah punya ya perdana menteri ya. Ada perdana menteri. Menarik. Gitu. Jadi karena walaupun nggak terlalu gontong-gontongan, cuman menurut gua kemeriahannya tetap terasa. Ya. Seperti kemarin ya, mungkin teman-teman kan tanggal berapa tuh ya, hari Kamis ya berarti yang ramenya itu 10. Tanggal 10 ya? Tanggal 10 ya betul ya. Yang rame di GBK, rame di JIS, dan rame di Solo. Di benteng apa ya? Kalau nggak salah di salah satu benteng gitu. Yang gua tahu GBK penuh, yang masuk penuh juga. JIS juga gitu, penuh, mau ke sana juga penuh. Solo juga tampaknya penuh. Gua lihat tiga-tiganya di YouTube tadi mau untuk melakukan sebuah benchmarking lah ya. Luar biasa. Gitu. Jadi mana yang paling ramai gitu? Nah itu relatif ya. Gitu. tapi maksudnya ya ramai lah. Terutama mungkin banyak, kalau masakan banyak di Jakarta, yang di Jakarta itu ramai semua sih. Kerasa betulan ya pesta demokrasi. Kerasa betulan gitu. Orang tuh wah datang gitu, dan ya banyak yang datang. Ternyata banyak teman-teman gue juga yang datang ke sana gitu. Kedua-duanya ya, ke GBK juga ada. Oh nih gue kenal nih ini sana. Artis-artis ada juga gitu. Yang datang ke yang lain lagi juga ada juga gitu. Jadi keterlibatan orang-orang yang tadinya yang mungkin distant dengan hal-hal kayak gini, jadi mungkin pengen juga kali gitu. Mungkin ya itu dia sih, lebih ke kesamaan visi misi sama purpose dari si masing-masing paslonnya itu. Pada saat kita ngerasa resonate sama salah satu calonnya itu, jadi mungkin akhirnya kita tanpa harus dibayar ataupun mendapatkan sukarela ya. Ya udah sukarela udah sana sih. Banyak kan ya? Banyak. Gitu. Banyak, dan juga bukannya mereka kayak yang pasukan nasi bungkus, enggak juga gitu. Mereka memang benar juga mikir juga apa segala macam. Oke. Asik ya. Jadi kita ingin menutup dengan pesan apa nih? Mungkin satu-satu memberikan pesan apa nih? Pesannya untuk 2 hari lagi ya, walaupun ketika kita sudah di-upload ini mungkin sudah ketahuan siapa. Nah, tapi nggak apa-apa, kita minimal kita direkam ya. Apa pesan kita tuh? Silakan. Lu duluan coba. Apa ya? Ya pilih dengan hati nurani aja sih. Pilih dengan hati nurani. Ini ada tanda nih. Hati nurani. Nurani. Hanura. Ini untuk legislatif ya berarti. Ya, maksudnya dari masing-masing paslon kan pasti ada visi-visinya yang paling mendekati dengan kita gitu. Ya. Terus dari
individunya pun mana sih yang paling represent kita. Ya pilih aja yang paling sesuai sama kita. Betul. Gitu aja sih. Oke. Raki gimana Raki? Gue mencoba berdamai dengan ketiga calon presiden gitu ya, karena susah gitu ya memilih tiga-tiga ini. Ya kayaknya semua orang juga harus mulai berdamai karena banyak orang-orang yang bingung memilih ya. Tapi pesan gue sih jangan sampai golput. Jangan sampai golput. Vote ya pokoknya. Mungkin kita vote gitu. Terus yang paling penting juga adalah menjaga damai. Karena jangan sampai jadinya ribut-ribut siapapun yang menang. Kalau menurut gue ya terima aja lah. Mau siapapun gitu ya udahlah terima aja gitu. Betul. Yang penting jangan ribut. Gue sih. Betul, itu penting banget sih. Dan kalau gue ingin menyambung aja sih, kalau gue tuh adalah setelah vote, tentunya kita kan vote dan kita punya jagoannya lah misalnya gitu ya. Nah kalau misalnya memang nggak jadi, itu memang kayaknya mungkin perlu kebesaran hati juga untuk kita support dan juga tapi juga ini juga ya memonitor lah ya, kritik itu kayaknya sesuatu yang perlu selalu dilakukan oleh orang sih. Siapapun jagoan lo gitu. Itu karena justru itu yang membuatnya jadi membuatnya jadi bisa berjalan dengan lebih baik sebenarnya. Karena kalau dimonitor tuh ternyata kan orang jadi takut ditanyain ini, atau misalnya menjaga biar gue bisa lebih baik lagi gitu. Itu tuh ya makin baik juga untuk servis ke rakyatnya atau apa. Gitu. Jadi para buruh yang ingin memilih majikan ya. Memilih majikan. Kalau yang nggak milih dipindahin ke Rusia. Karena golput adalah golongan Putin. Oke, see you Kelompok Jabir. Bye.